Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ade Rovinda Jati Santoso. Saya mahasiswa fisioterapi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang dampak program rehabilitasi terhadap risiko cedera ulang pada atlet. Di dalam kesempatan ini saya akan membahas 6 topik bahasan. Yang pertama itu akan saya bahas atlet, sport injury, rehabilitation, prevention of re-injury, best performance, dan conclusion. Yang pertama saya akan bahas adalah atlet. Nah, atlet ini adalah seseorang yang secara profesional terlibat dalam olahraga dan memiliki keterampilan dan keahlian yang luar biasa dalam suatu cabang olahraga. Mereka adalah individu yang didedikasikan untuk berlatih dan bersaing di tingkat tertinggi dalam kompetisi olahraga yang mereka pilih. Dari definisi ini saya bisa simpulkan bahwa atlet sangat membutuhkan kondisi kebugaran fisik yang baik agar bisa terus berlatih dan bersaing sehingga mendapatkan prestasi di tingkat tertinggi dalam kompetisi olahraga. Atlet memiliki kewajiban untuk memiliki keunggulan di beberapa komponen kebugaran, menyesuaikan cabang olahraga yang diikutinya. Jadi ada 10 komponen kebugaran. Yang pertama itu ada strength, power, speed, endurance, flexibility, accuracy, balance, agility, reaction, dan coordination. Nah, saya beri contoh ya. Pada atlet strongman yang memiliki keunggulan pada strength, power, dan balance, tetapi ia tidak memiliki keunggulan pada agility seperti pada atlet futsal. Nah, itu tadi pembahasan sedikit tentang atlet. Selanjutnya saya akan membahas tentang cedera olahraga. Jadi cedera olahraga didefinisikan sebagai cedera yang terjadi pada saat tubuh seseorang berolahraga atau saat melakukan latihan fisik tertentu. Cedera ini memiliki 3 tingkatan. Jadi yang pertama ada cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan seperti lecet, memar, atau sprain yang ringan. Pada tingkat 2, cedera dengan tingkat kerusakan jaringan yang lebih nyata dan berpengaruh pada performa atlet. Nah, keluhannya bisa berupa nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi. Contohnya pada ligamen ketika mengalami sprain grade 2. Nah, yang ketiga ada cedera berat. Nah, pada tingkat cedera ini perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan kemungkinan perlu tindakan operasi seperti ACL reconstruction pada kasus sprain grade 3. Nah, tetapi rehabilitasi yang tepat dan benar akan mempercepat dan memperbaiki proses penyembuhan dengan meminimalisir kejadian re-injury atau cedera berulang yang akan kita bahas pada slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang rehabilitasi. Jadi menurut Dorlan, rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadinya luka, sakit, karena cedera. Nah, rehabilitasi pada sport ini memiliki beberapa fase. Yang pertama adalah fase akut. Dan tujuan di dalam fase akut ini, rehabilitasinya, ini untuk meminimalkan peradangan dan nyeri yang biasa kita terapkan. Penanganan utamanya yaitu RICE, singkatan dari rest, ice, compression, dan elevation. Contohnya pada kasus sprain ankle. Yang kedua ada fase subakut. Nah, di dalam rehabilitasi subakut ini tujuannya adalah mencegah terjadinya atrofi contohnya. Nah, pada fase ini dilakukan aktivitas sesuai dengan rentang gerak penuh tanpa rasa sakit dengan latihan penguatan konsentris. Dan yang ketiga, fase remodeling. Pada fase ini dilakukan peregangan untuk menghindari penurunan fleksibilitas, penguatan eksentrik, dan fase ini penting untuk dipastikan sudah terjadi pemulihan kekuatan otot untuk apa? Untuk mencegah risiko cedera ulang. Oke, dan selanjutnya ada fase fungsional. Nah, tujuan utama fase ini adalah untuk mendapatkan kembali aktivitas fungsional normal dengan meminimalkan lagi cedera berulang. Dan fase ini dilakukan latihan kekuatan, daya tahan, kelincahan, fleksibilitas, dan propriosepsi. Dan kegiatan olahraga khusus yang biasa dilakukannya. Nah, yang kelima, ini yang paling penting untuk mencegah cedera berulang, yaitu fase return to sport. Tujuan utama fase ini untuk menghindari cedera ulang yang dilakukan untuk
memulihkan rentang gerak, kekuatan koordinasi, dan kesiapan psikologi pada atlet untuk mengatasi defisit kemampuan fisik, kelincahan progresif, dan stabilisasi batang tubuh. Oke, saya selanjutnya akan membahas dengan pencegahan cedera berulang yang biasa dilakukan dengan proses rehabilitasi dengan terapi latihan dan latihan fisik yang optimal dan terprogram. Berikut adalah beberapa komponen kebugaran yang perlu ditingkatkan untuk pencegahan cedera berulang pada atlet sepak bola. Kenapa pada atlet sepak bola? Karena tidak semua komponen 10-10-nya harus dimiliki pada atlet sepak bola tersebut. Jadi yang pertama adalah latihan flexibility. Jadi tujuan latihan flexibility untuk apa? Untuk memelihara persendian dan memobilitas jaringan ikat pada saat atlet melakukan gerakan-gerakan yang over gitu. Dan memelihara elastisitas dan fleksibilitas otot, memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan produksi sinovial untuk nutrisi kartilago, keseluruhan struktur sendi, dan meningkatkan koordinasi gerakan. Nah, itu untuk flexibility. Yang kedua ada strength. Tujuan latihan kekuatan ini untuk apa? Untuk meningkatnya kekuatan jaringan ikat seperti tendon, ligamen, dan jaringan ikat intramuskular, dan peningkatan kepadatan tulang. Peningkatan komposisi otot terhadap lemak dan peningkatan keseimbangan karena jaringan tersebut bisa disupport dengan baik oleh kondisi otot yang baik juga. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, endurance kardiovaskular. Jadi pada latihan ini, keperluan oksigen yang untuk jaringan akan bertambah besar. Oleh karena itu, secara refleks akan terjadi perubahan pengaliran darah, seperti timbulnya kenaikan volume darah tiap menit dan bertambahnya jumlah darah ke otot-otot yang lebih aktif. Sementara itu, terjadinya penurunan aliran darah ke daerah-daerah rawan, seperti otak dan jantung. Nah, aliran darah tersebut akan bekerja secara maksimal apabila organ-organ peredaran darah berfungsi secara baik. Tujuan dari peningkatan kardiovaskular adalah untuk meningkatkan stamina, fokus atlet, sehingga mengurangi risiko cedera atlet saat melakukan pertandingan. Dan yang keempat ada balance. Nah, secara biomekanik, kontrol balance yang seimbang ini bertujuan untuk mencegah jatuh atau cedera, memperbaiki postur, dan meningkatkan keseimbangan saat atlet bertanding. Yang keempat adalah koordinasi. Manfaat dari latihan koordinasi adalah untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas, karena latihan koordinasi ini sering mencakup latihan keseimbangan yang memperkuat otot-otot inti atau core dalam membantu atlet mempertahankan posisi tubuh yang stabil saat bergerak atau bereaksi secara cepat. Yang kelima ada koordinasi. Nah, latihan koordinasi ini membantu meningkatkan kelincahan dan reaksi cepat yang dapat membantu atlet menghindari situasi yang dapat mengakibatkan cedera. Bisa juga membantu atlet untuk mendapatkan poin dan skor ketika bertanding. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang best performance yang akan didapatkan atlet. Jadi best performance ini akan didapatkan saat atlet berhasil melewati fase return to sport dan sudah kembali pada tim atau pada pertandingan tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dicapai ketika atlet berhasil mencapai best performance-nya. Yang pertama, atlet bisa mendapatkan gelar man of the match di dalam pertandingan itu. Yang kedua, mendapatkan poin dan skor tertinggi dalam pertandingan itu atau mendapatkan top skor. Nah, yang ketiga, mendapatkan gelar juara secara tim atau secara individu yang akan menjadikan prestasi untuk dirinya itu. Tetapi, jika dalam fase rehabilitasi atlet tersebut tidak lulus dalam fase return to sport dan dipaksa untuk mengikuti pertandingan, maka atlet tersebut memiliki resiko cedera berulang. Baik, sampai sudah di penghujung presentasi saya. Di dalam kesimpulan ini, saya akan menyimpulkan bahwa atlet adalah seseorang yang membutuhkan prestasi dalam bidang olahraga dengan berkompetisi. Oleh karena itu, atlet yang memiliki cedera sangat membutuhkan rehabilitasi yang sangat baik dan terprogram. Dengan itu mencegah terjadinya cedera berulang sehingga atlet akan mendapatkan prestasi di dalam kompetisi yang diikutinya. Nah, saya ada quotes untuk presentasi saya kali ini. Jadi kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perbaikan. Belajarlah dari kegagalan dan bangkit dengan lebih kuat lagi. Kata Usain Bolt, pelari tercepat di dunia.
Sekian adalah akhir dari video presentasi saya. Semoga penjelasan saya di dalam video ini bermanfaat untuk kemajuan dalam program rehabilitasi olahraga di Indonesia dan meningkatnya performa dan pencegahan cedera atlet-atlet nasional di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.